Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Jumat 26 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Rahim, seringkali aku mengejar kesucian rohani tanpa memperhatikan kebaikan dalam hidup bersama. Aku pernah bermusuhan dengan sesama, maka aku ingin bersatu dan berdamai kembali dengan mereka. Maka jadikanlah aku pembawa damai, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Kafir,' harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berdamailah dengan saudaramu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya ingin menyentil sepenggal kalimat dari sabda Yesus di bukit. Yesus berkata, "Pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Di sini, Yesus mau menegaskan kepada para murid bahwa ibadat yang dihunjukkan kepada Allah harus disertai dengan sikap batin
atau keadaan hati. Bila dalam hati masih tersimpan dendam, permusuhan, amarah, atau kejengkelan terhadap orang lain, maka ibadat kita tidak bernilai. Yesus meminta para murid bereskan hubungan dengan sesama, teristimewa mereka yang bermusuhan dengan kita atau yang menyakitkan hati kita. Bila hati sudah damai, bawalah persembahan kepada Tuhan. Yehezekiel menggambarkan Allah itu murah hati, tidak pendendam. Allah menghendaki pertobatan setiap orang berdosa. Dan bagi mereka yang hidup adil dan dalam kebenaran akan memperoleh keselamatan. Pada Tuhan ada kasih setia, Dia murah hati. Padanya ada pengampunan, Dia membebaskan kita. Dalam kasih-Nya, semua orang dirangkulnya dan masuk dalam kebahagiaan di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Pertama, hidup dalam damai dengan sesama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena terdapat begitu banyak orang yang santun, yang taat beribadah, rela berkorban, rukun dan damai. Meskipun beda agama, beda gereja, dan beda keyakinan, tetapi tetap cinta akan damai dan kerukunan. Kedua, periksalah batin kita masing-masing. Sebelum bertemu Tuhan, periksa batin kita. Namun, ada sebagian orang kurang memperhatikan hal ini. Ada orang yang setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi tanpa memeriksa batin karena merasa tidak berdosa. Padahal di rumah orang itu selalu bermusuhan dengan seluruh isi keluarga, selalu bertengkar dan berkelahi. Tiada hari tanpa teriak-teriak orang. Dalam masa Prapaskah ini, kita mohon Tuhan agar menjadi pembawa damai. Untuk itu, berdamailah dengan saudaramu. Tuhan pasti mengampuni dan memberkati kita. Amin. Sahabatku, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.